Mau ngapain kamu sini? Aku cuma ingin tahu tentang Anton. 15 tahun, dia menghilang begitu saja. Surat Kecil Untuk Tuhan ini dari novel. Nah, ini novel keduanya Agnes Davona. Jadi memang dia mengkonsepkan bikin novel tuh seperti chicken soup. Judulnya sama, tapi setiap novel itu berbeda-beda cerita. Persoalan manusia dengan Tuhannya, doanya mereka dengan Tuhannya. Kalau yang pertama kan cerita tentang remaja yang kena penyakit. Kalau yang ini enggak, ini cerita tentang keluarga yang kakak beradik gitu. Dari kecil sudah tidak ada ibu dan bapaknya, akhirnya dia harus hidup berdua di jalanan, ketemu dengan Lukman Sardi, Om Rudi yang terlihat penolong tapi mempekerjakan mereka sebagai pengamen, pengemis gitu. Makanya kita tidak pakai ini dua atau berapa karena memang nggak ada hubungan ceritanya gitu, cuman judul dan penulis novelnya yang sama. Dari sebelum syuting pun kita udah merasakan bahwa orang-orang yang terlibat ini memang datang tuh bukan karena uang, tapi mereka tuh baca skenarionya kayak Joe gitu ya, Bunga, Lukman Sardi, mereka tuh tersentuh dan ingin terlibat di proyek Surat Kecil Untuk Tuhan ini. Karena pesannya, ceritanya sendiri tuh menyentuh ya gitu, sampai akhirnya kita tuh berasa ini film harus kita buat gitu. Jadi mereka tuh menaruh hati dia di karya film ini. Akhirnya suasana syuting tuh kondusif, enak. Ini satu-satunya film yang proses syutingnya tuh saya menikmati sekali gitu, dan kadang tuh melewati setiap adegan yang pernah kita take gitu, yang kita take tuh kok bisa ya kayak gini ya gitu. Ini film terbaik saya mungkin ya, karena saya disupport sama Falcon, diberikan Joe Taslim, diberikan Bunga, Lukman, Oratasi, semua aktor-aktor ketika bermain total dan dia bisa mengisi setiap karakter-karakter, jadi bukan sekedar menghafal dialog aja gitu ya. Saya juga kaget melihat dia, si Angel ini, karena memang nggak mudah kan cari anak umur 5 tahun, 6 tahun gitu yang bisa menghafal skrip, dan skripnya ini bukan yang lucu-lucuan ketawa gitu, tapi dalam. Mereka harus bisa menangis yang bukan sekedar acting sinetron gitu. Memang konsep kita kan mau deketin ke realis gitu kan. Saya ngelihat monitornya sampai nangis. Editornya sampai bilang, lu bikin gua ngedit ini nangis sih, nggak kayak gitu ya. Saya dari dulu memang merindukan main film itu yang punya nilai-nilai lebih kemanusiaan. Terus film ini memang nilai-nilai itunya kemanusiaan kuat, membahas tentang ada isu anak-anak jalanan, tentang pengorbanan, tentang cinta, tentang apresiasi tentang hidup. Jadi pada saat saya baca skripnya, somehow it's very personal for me. Saya ngerasa this is the movie yang emang saya harus terlibat, gak cuma karena saya seorang aktor, tapi as a human being juga. Iya, berkaca-kaca saya suka nangis orang. Karena refleksi gini ke saya punya anak, saya punya keluarga, dan memang setiap hari suatu hal yang saya lihat setiap hari gitu tentang anak jalanan. Jadi suatu kebiasaan kita udah kebal. Seharusnya kalau kita nggak anak jalan itu bukan sesuatu yang biasa. But for people mostly yang tinggal di Jakarta, jadi it is part of Jakarta. I think that's sad. Sesuatu yang sedih karena saya selalu melihat anak itu harusnya memang ada di jalanan. Kalau ada bayi, ada yang masih 5 tahun, 4 tahun. Jadi saya melihat anak saya tidur, saya juga membayangkan bahwa sebetulnya kalau anak saya di posisi mereka. Jadi very personal sih for me sih. Jadi film ini mengangkat tentang isu itu juga. Yang pasti sih nonton filmnya. Jadi sebuah film gitu, kalau ada pesan yang bagus tapi nggak nyampe kan orang nggak melihatnya kan sayang gitu. Mudah-mudahan sih skrip ini, film ini ditonton banyak orang. Jadi pesan-pesan yang positif, yang memberikan inspirasi-inspirasi ini bisa dilihat banyak orang.
ketika saya preview editing, nonton dan setiap adegan gitu, yang saya rasain gitu, kok bersyukur sekali ya saya hidup punya ibu bapak gitu, dan bersyukur sekali saya punya anak, saya masih bisa membiayai mereka untuk sekolah gitu. Jadi saya merasa ini kalau orang nonton ini lebaran bareng keluarga, wah bisa peluk-pelukan di bioskop menangis gitu. Karena yang sedihnya tuh, aduh nggak tahu deh, nggak bisa dibayangin deh. Dari saya baca novelnya tuh, saya selalu berulang bilang ke Jo, gue tuh baca novelnya tuh 2 kali netesin air mata. Terus baca skrip dari Mbak Upi 4 kali, titiknya tuh banyak banget yang ditanya. Nah sekarang nonton filmnya tuh yang kayak harus menguatkan diri. Oke. Padahal saya sendiri tuh orangnya tuh yang nggak, kalau baca novel kan saya sering adaptasi novel tuh cinta remaja gitu. Oh ya sedih. Oh ini gue bikin orang nangis di sini nih. Tapi ini ketika saya baca ini saya lupa gitu. Saya lagi baca novel, terbawa masuk ke ceritanya tuh lebih gitu. Ya mungkin ya dari poster mungkin teman-teman melihat mungkin media kan orang melihat bahwa ini akan jadi film yang sedih. Which is emang filmnya secara skrip emang it's a sad story ya. Tapi dari karakter-karakter yang ada, saya rasa akan ada value lain yang bisa dilihat nanti kalau penontonnya mungkin jeli, karena karakter yang bermain di sini luar biasa. Saya udah lihat pada saat reading. Ya film itu sederhana mungkin dalam arti oke, kadang-kadang orang mau kategorikan film sedih, film komedi. Tapi justru aktor-aktor inilah yang akan memberikan layer-layer lebih. Jadi pada saat penonton lihat bahwa sebenarnya actually this guy is a sad character. But at the same time he is the strongest character. Karena itu mungkin ada karakternya actually this guy ini orangnya baik banget, tapi at the same time sebenarnya kebaikan itu membawa dia harus ada yang dibayar yang ternyata lebih pedih daripada orang-orang yang menderita gitu. Hal-hal yang layer-layer itu yang ada di skrip yang ditulis oleh Upi, dan saya membaca karakter-karakter yang ada, dan saya rasa ini bisa jadi sesuatu yang for normal people who like sad movies it's gonna work, but for people who wanna see more in terms of value of karakter yang di film ini sih very strong ya. Jadi itu sih mungkin yang secara sinematografi, secara movie fans yang bisa dapetin sih.